Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang multiplexer. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Iko Mangwidya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 040. Yang kedua ada Putu Bagus Rangga Permana Putra Astawan dengan 3 digit NIM terakhir 050. Dan yang ketiga ada Hana Christine Octavia dengan 3 digit NIM terakhir 115. Nah, kira-kira apa ya pengertian dari multiplexer? Nah, pengertian dari multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau masukan ke satu jalur output atau keluaran. Nah, multiplexer ini pada dasarnya berupa rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika berkecepatan tinggi yang digunakan untuk beralih data digital atau biner atau dapat berupa tipe analog yang menggunakan komponen transistor, MOSFET, atau relay untuk mengalihkan salah satu input ke output. Nah, multiplexer atau biasa disebut MUX adalah perangkat yang memungkinkan satu atau lebih sinyal input analog atau digital berkecepatan rendah untuk dipilih, dikombinasikan, dan ditransmisikan pada kecepatan yang lebih tinggi pada media bersama tunggal atau dalam perangkat bersama tunggal. Multiplexer memilih input tertentu dengan bantuan sinyal kontrol, kemudian mengarahkannya ke output. Oleh karena itu, multiplexer juga dikenal sebagai pemilih data. Selanjutnya, jenis-jenis multiplexing. Nah, apa sih pengertian dari multiplexing? Multiplexing adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Nah, jenis-jenis multiplexing yang pertama ada FDM, atau Frequency Division Multiplexing. Frekuensi Division Multiplexing atau FDM adalah teknik yang menggunakan berbagai frekuensi untuk menggabungkan banyak aliran data dalam mengirimkan sinyal melalui media untuk tujuan komunikasi. FDM membawa frekuensi ke setiap aliran data dan kemudian menggabungkan berbagai frekuensi termodulasi ke transmisi. Pemancar televisi adalah salah satu contoh terbaik untuk FDM, yang menggunakan FDM untuk menyiarkan banyak saluran sekaligus. Yang kedua, ada WDM atau Wavelength Division Multiplexing. Nah, WDM adalah teknik multiplexing analog dan memodulasi banyak aliran data pada spektrum cahaya. Multiplexing ini digunakan dalam syarat optik. WDM ini hampir mirip seperti optik FDM. Berbagai sinyal dalam WDM adalah sinyal optik yang akan ditransmisikan melalui serat optik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, prisma tunggal digunakan pada ujung pengirim untuk multiplexing dan prisma lain digunakan pada ujung penerima untuk demultiplexing. Yang ketiga ada TDM atau Time Division Multiplexer. TDM atau Time Division Multiplexer adalah salah satu jenis multiplexer yang menggabungkan aliran data dengan mengalokasikan setiap aliran slot waktu yang berbeda dalam satu set. Nah, TDM sering mentransfer atau mengirim berbagai slot waktu dalam urutan melalui satu aluran transmisi. Nah, semua sinyal yang masuk dibagi menjadi slot waktu dengan panjang tetap yang sama dan kemudian ditransmisikan melalui media bersama dan dipasangkan kembali dalam bentuk aslinya setelah dilakukan demultiplexing. Yang selanjutnya ada fungsi dan penggunaan multiplexer. Nah, multiplexer ini berfungsi sebagai seleksi data. Data masukannya terdiri dari berbagai sumber, dipilih satu dan dilanjutkan ke suatu saluran yang tunggal. Masukan data dapat terbagi dari beberapa jalan dengan masing-masing cara dapat terdiri dari satu atau melebihi dari satu bit. Selain sebagai penyelisih sebuah data, multiplexer ini berfungsi juga sebagai yang kedua yaitu data routing atau perjalanan data. Yang ketiga, menentukan perjalanan data dari satu sumber di antara beberapa sumber ke satu tujuan. Yang keempat, operation sequencing atau pengurutan operasi. Yang kelima, konversi paralel ke seri. Dan yang keenam, menghasilkan bentuk gelombang. Dan yang terakhir, yaitu menghasilkan fungsi load. Baik, kali ini saya akan membahas tentang cara kerja multiplexer.
Dapat dilihat pada gambar yang ada di kanan, merupakan gambar dari pengaplikasian multiplexer, di mana multiplexer akan memilih salah satu dari input yang ada, yang kemudian akan dikeluarkan pada sound system. Seperti pada gambar kan ada MP3 player, ada laptop, ada digital satelit, dan ada digital cable TV. Nah, secara sederhana dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana multiplexer memilih salah satu dari kelima jalur input yang ada, yang kemudian akan dikeluarkan pada output. Nah, di sini saya memiliki contoh multiplexer, yaitu 2 input 1 bit atau 2 to 1 multiplexer. Nah, multiplexer ini terdiri dari 2 input, yaitu D0 dan D1, dengan satu selektor S dan satu output, yaitu Y. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika selektor bernilai disable atau 0, maka hal ini akan menyebabkan gerbang N pada D1 bernilai 0, tidak peduli apapun input D1, dan biasanya disebut kondisi don't care. Hal ini menyebabkan output dari Y adalah D0. Begitu juga sebaliknya, ketika selektor bernilai enable atau 1, maka gerbang pada D0 akan bernilai 0. Sehingga apapun input yang ada pada D0 pasti akan menghasilkan 0, sehingga D1 lah yang akan keluar pada output. Nah, dari penjelasan tadi dapat didefinisikan bahwa persamaan outputnya adalah Y sama dengan S aksen D0 tambah S D1. Selain contoh tadi, ada juga beberapa contoh multiplexer lainnya yang memiliki cara kerja serupa, yaitu di sini ada multiplexer 4 to 1 dengan 2 selektor. Lalu selanjutnya ada multiplexer 8 to 1 dengan 3 selektor. Demikian pemaparan materi tentang multiplexer dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.